Kalau ente mau hidup tenang, bahagia, jangan minjem sama orang, jangan juga minjemin orang. Kalaupun minjemin orang itu sebagai celah, sebagai topeng untuk sedekah. Kita minjemin orang, itu minjemin kita ke orang topeng, ya, sandiwara untuk sedekah. Oh, dia berarti lagi butuh, pinjemin. Tapi itu duit yang kita pinjemin jangan berharap balik. Jangan berharap balik. Ntar pada momennya waktunya khalas lunas. Gak usah dibayar, gratis. Nah, diajarkan demikian. Tapi kalau selagi kita ngegantungin, oh duitnya saya dipinjam sama dia, nungguin. Akhirnya bikin musuh, menanam permusuhan. Yang ditagih, galakan yang ditagih, galakan dia. Udah ngutang dia yang galak. Nggak ditagih. Ya kita butuh duit, ya kenapa lu pinjemin? Ente kalau mau pinjemin orang, anggap tuh duit hilang, udah selesai. Anggap tuh sedekah. Kan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ada kalau minjemin orang dia nggak nagih ke orang, khalas dilunasin. Kalau ada orang minjem barang, dia nggak minta balik tuh barangnya dia, dibalikin syukur enggak ya udah. Minjemin orang tuh juga tulisnya pahala sedekah. Sedekah 10 kali lipat, minjemin orang 18 kali lipat. Dakharajul al-jannah fara'a ala babiha maktubah sadaqah bi asyri amsalihha wal qarad bi 18. Muslim kalau minjemin muslim lain, ngasih pinjaman sekali, itu pahalanya seperti pahala sedekah 2 kali lipat. Sebisa mungkin jangan ngutang kecuali emang ente muhtaj betul-betul. Wa amma ngutang buat hal yang enggak perlu, atau ngutang buat rafahiyah, buat kemewahan, atau berhutang untuk sesuatu yang enggak ada hajat, adalah yang bagi tinggalin tuh utang. Apalagi yang namanya utang sama bank, ada bawa sial. Utang sama bank bawa sial. Wah, bank itu dari mana-mana, bukan cuma sekedar bank, tapi memang ada orang-orang utusan iblis, utusan syaitan, dipakai buat ngejerat muslimin, ngejeblosin kaum muslimin. Dalam mau itu pinjaman online, banyak orang nawarin gitu, dari bank resmi kah, ataupun rentenir yang resmi ataupun rentenir nggak resmi, semuanya rentenir, semuanya lintah darat. Itu mereka nawarkan, ada udana pak, mau gak pakai aja, sayang nih gitu. Ada utusannya syaitan. Nah, kalau ada yang begitu, ada orang telepon begitu, ada utusannya syaitan, ada utusannya iblis. Begitu, dia ngebujuk, mau itu laki mau itu perempuan, ada anteknya syaitan. Hati-hati, jangan, nanti celaka dunia akhirat. Buat berobat, yang ada tambah sakit, nggak sembuh-sembuh. Buat usahanya bakalan jadi bangkrut. Buat kena musibah dan ini nambahin musibah, nambahin bala. Memang itu produknya syaitan buat ngejerat muslimin. Jangan tertipu, minjem sama rentenir. Tapi terus juga ketika kita ada orang minjem sama kita haram, kita minta lebih. Dia minjem sama kita lah, lebihin dong bayarnya. Atau minta hadiah. Termasuk juga ada orang minjemin duit, terus kita bilang, "Anda pinjam motornya ente ya, Anda pinjam mobilnya ente ya," atau Anda minta dijamu makanannya. Kan ulama itu lewat, dia berjalan tuh di tengah terik matahari, padahal tuh ada tembok rumah, dia nggak mau jalan di balik bayangan tembok rumah yang lebih teduh. Bilang, kenapa? Yang punya rumah berutang sama saya, kalau saya berteduh ya di bawah tembok rumahnya itu berarti saya ngambil keuntungan dari dia, dan setiap keuntungan yang diambil dari orang yang berutang sama kita itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'in lil mughrid fa huwa riba. Setiap hutang di situ ada keuntungan buat orang yang minjemin, itu adalah riba. Sampai sedemikian rupa. Hatta minjem gunting kuku, hatta minjem, jangan minjem, jangan ngambil keuntungan. Nah, apalagi sekarang dia targetin minta ini dan itu. Yang minjem aja kepepet, tambah hancur hidupnya. Apalagi yang memang bisnisnya adalah praktek riba, hidupnya bakalan hancur, rumah tangganya bakalan hancur.
bisnisnya bakalan hancur. Buktiin aja, yang sakit bakalan tambah sakit, nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Terus juga utang dari cuma 2 juta, 3 juta, tahu-tahu meningkat jadi 5 juta, tahu-tahu meningkat jadi 7 juta, tahu-tahu meningkat jadi 10 juta, terus begitu. Ya. Bisa berkali-kali lipat. Orang tuh kalau deket-deket sama riba, yamhaqullahu riba. Riba tuh bikin ludes harta, bikin ludes. Pakai riba buat beli motor, semotor-motornya hilang. Buat beli rumah, ya, wala duit wala rumah, nggak kelar-kelar. Oh, alhamdulillah udah lunas, udah lunas, baru lunas suatu mobilnya tabrakan. Allah melipat gandakan sedekah. Kalau riba itu bikin ludes, bikin habis, bikin hilang harta. Hati-hati dari yang namanya riba.